Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan materi riset operasi sebelumnya ya. Di sini kita akan masuk ke materi model penugasan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis atau industri ya, atau manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal ya, dari berbagai macam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda pula ya. Jadi di sini model penugasan ini lebih ke permasalahan bagaimana penugasan optimal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di dunia industri ya, biasanya di produksi ya, ataupun pemanfaatan mesin-mesin di bidang usaha seperti itu ya. Nah, di sini sumbernya itu biasanya pekerja atau pekerjaan ya. Maksudnya pekerja sini misalkan lebih ke individunya, misalkan di suatu bagian produksi ada 5 orang. Nah, bagaimana menugaskan 5 orang ini agar optimal ya, ataupun pekerjaannya, misalkan pekerjaannya ada yang memotong, kemudian ada yang menempel ataupun packing gitu, itu dilihat dari pekerjaannya. Jadi sumbernya ini bisa dilihat dari pekerjaannya ataupun pekerjaannya. Nah, tujuannya di sini itu mesin ya. Jadi ada sumber, ada tujuan, yaitu mesin. Nah, misalkan misalkan kalau dari sumbernya pekerja itu, pekerja pertama itu menggunakan mesin yang mana, pekerja kedua menggunakan mesin yang mana gitu ya, ataupun pekerjaan misalkan packing ya, itu mesin mana yang akan mengerjakannya gitu. Jadi bisa dikombinasikan antara sumber dan tujuan ini ya, bagaimana penugasan yang tepat, yang optimal ya, agar mencapai sesuatu yang diinginkan atau yang diharapkan ya. Nah, ini penugasannya itu berdasarkan ini ongkosnya. Jadi misalkan sumber pertama dengan tujuan pertama ongkosnya berapa ya, sumber kedua dengan tujuan yang kedua ongkosnya berapa gitu ya. Jadi hampir mirip sama model transportasi, cuma di sini lebih ke model penugasan ya. Kalau di sini pekerjaan ya, itu biasanya kayak misalkan di suatu perusahaan ada 5 orang karyawan ya, mungkin levelnya beda-beda nih ya, level gajinya beda-beda ongkosnya. Jadi ketika mempekerjakan si A gajinya sekian, ketika mempekerjakan si B gajinya sekian gitu. Jadi berbeda di ongkos penugasannya. Nah, hal ini bisa jadi pertimbangan untuk menentukan penugasan yang optimal yang bisa dilakukan. Nah, secara matematis di sini ya, bentuk umum dari model penugasan itu bisa dituliskan seperti ini ya. Kita akan meminimumkan si Z. Z ini tuh merupakan biaya penugasan ya. Jadi CIJ ini lebih ke ongkos penugasan dari I ke J, dan XIJ ini dia ditugaskan atau tidak ya. Jadi di sini batasnya itu dari si XIJ sendiri ya. Nah, sedangkan di sini XIJ ini akan bernilai 0 ataupun 1 ya. Jadi hanya 2 kemungkinan, beda sama yang model transportasi ya. Kalau di model penugasan ini XIJ-nya itu antara 0 dan 1. Bedanya apa? Kalau 0 itu artinya pekerjaan ke I tidak ditugaskan ke mesin J. Kalau misalkan dia XIJ-nya bernilai 1, artinya dia pekerjaan ke I ditugaskan ke C ya. Ini bedanya, dia ditugaskan atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini merupakan tabel penugasan yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini mesinnya ya, kemudian di sini pekerjaannya gitu ya. Jadi di sini ada sumber dan tujuan. Oke. Nah, ini batasnya pasti dia 1 ya, antara 0 dan 1 ya. Ini mirip sama apa tadi namanya,
model transportasi ya. Hanya di sini yang dituliskan di sini nanti antara 0 dan 1 ya, gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini saya langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini jadi misalkan ada pekerjaan, jenis pekerjaannya ada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada jenis pekerjaannya di sini ya. Kemudian ada mesin yang melakukan pekerjaan tersebut. Mesinnya ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi di sini kotaknya 4x4 ya. Dan di dalam kotak ini itu merupakan ongkos masing-masing ya. Jadi ketika pekerjaan pertama dikerjakan mesin pertama itu dia ongkosnya 1 gitu, dan seterusnya ya. Nah, langkah pertama kita akan mengurangkan elemen terkecil masing-masing baris dari baris yang bersangkutan sehingga diperoleh elemen 0. Jadi ya, kita mengurangkan elemen terkecil masing-masing baris. Misalkan di baris pertama ini ya, elemen terkecilnya itu dia adalah 1 ya. Elemen terkecilnya 1 ya, sehingga masing-masing ongkos ini dikurangi 1. 1 kurangi 1 berapa? 0 ya. Kemudian 4 kurangi 1 3. Kemudian 6 kurangi 1 5 ya. 3 kurangi 1 2 ya. Jadi masing-masing baris nih. Nah, kemudian untuk baris kedua, siapa yang di sini ongkosnya paling kecil? Paling kecilnya itu tuh 7 ya. Sehingga kita kurangkan masing-masing elemennya di sini. 9 kurangi 7 2 ya. 7 kurangi 7 0 ya. Kemudian 10 kurangi 3 0 di sini. 3. 10 kurangi 7 3, kemudian di sini 9 kurangi 7 2 ya. Kemudian untuk di baris ketiga di sini elemen terkecilnya kan 4. Jadi nanti semuanya akan dikurangi 4 di baris ketiga ini ya. Jadi 4 kurangi 4 nanti hasilnya 0 di sini ya. Saya tuliskan di tabel yang baru. Kemudian 5 kurangi 4 1 ya. Kemudian 11 kurangi 4 7 ya. Kemudian 7 kurangi 4 ini hasilnya 3 ya. Kemudian di baris terakhir, di baris keempat elemen terkecilnya 5 ya. Jadi nanti kita kurangkan masing-masing ini dengan 5 ya. 8 kurangi 5 3, 7 kurangi 5 2, 8 kurangi 5 3, dan 5 kurangi 5 yang terakhir itu 0 ya. Ini 5 kurangi 5 0. Nah, ini ya sudah kita dapatkan tabel yang baru ini ya. Tabel yang baru ini sudah kita dapatkan. Masih ada kolom yang tidak memuat 0 ya. Jadi kalau tadi kan baris nih, masing-masing kolom kan ada nolnya nih, ada 0 ya. Ini ada nolnya ya, ada nolnya di setiap kolom. Ini ada nolnya, ini ada nolnya. Tapi untuk di kolom ketiga ini ya belum memuat 0 ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya di sini lakukan pengurangan pada kolom yang tidak mengandung 0 ya. Lakukan pengurangan di kolom yang tidak mengandung 0 ya. Jadi tadi elemen terkecilnya berapa, kemudian dikurangkan ya di kolom yang tadi ini. Nah, kolom terkecilnya berapa, terus dikurangkan di kolom ketiga ini. Hampir sama langkahnya seperti nomor pertama, cuma di sini hanya satu kolom yang kita kerjakan ya. Kemudian langkah ketiga, tariklah garis pada semua baris dan kolom yang mengandung elemen 0 dengan jumlah garis minimum sedemikian sehingga tidak terdapat lagi 0 pada matriks yang bersangkutan ya. Jadi kita menarik garis nih ya. Garisnya itu bisa banyak kemungkinan ya. Pokoknya kita menarik garis yang memuat 0. Misalkan saya bikin garis ini 1, kemudian 2, kemudian 3,
kemudian ini 4 ya. Tapi ada kemungkinan lain. Nah, kita ambil yang jumlah garisnya itu apa? Minimum di sini ya. Ada minimum di sini. Ya, harus dia minimum. Nah, kalau tadi kan saya yang kuning ini bikinnya 4 ya. Nah, ternyata yang minimum itu dia di sini. Ketika saya membuat garisnya itu ini ya, sini 1, 2, 3. Nah, 3 garis ini sudah melewati semua 0 yang ada di tabel ini. Jadi kita pilih jumlah garis yang minimum, yaitu 3 di sini ya. Ketika kita bisa membuat garis seminimum mungkin, itu yang akan kita gunakan ya. Tadi kan saya yang di atas ini gambarnya 4 ya, 4 garis. Yang di bawah saya cuma pakai 3 garis. Berarti yang saya gunakan yang 3 garis yang bawah ini, seperti itu. Nah, kemudian langkah keempat, tentukan di antara elemen-elemen yang tidak segaris satu elemen dengan harga terkecil. Jadi di antara elemen-elemen yang tidak segaris itu maksudnya ini ya. Ini nih, ini tidak segaris. Kemudian ini ya, tidak segaris. Maksudnya tidak termasuk dalam garis. Terus kemudian harga terkecilnya mana? Ini 1 ya. 1 merupakan elemen terkecilnya ya. 1, sorry. Ya, jadi di sini elemen terkecilnya itu 1 ya, di bagian yang tidak segaris ya. Itu ya, sudah ingat-ingat ya. Jadi kita punya elemen 1 yang terkecil di sini di bagian yang tidak segaris. Nah, selanjutnya langkah 5, kurangkan sebesar harga elemen terkecil tadi ke semua elemen yang tidak segaris dan tambahkan sebesar elemen terkecil tersebut pada semua elemen yang terletak pada perpotongan 2 garis ya. Jadi di sini kita mengurangkan ya, yang tidak segaris kan tadi yang bagian sini ya. Yang tidak segaris ini dengan elemen 1 ya. Hasilnya nanti 2, 1, 1 dan 0, 3, 2. Kemudian untuk yang perpotongan yang ada garisnya tadi ya, perpotongannya ada di mana tadi? Perpotongannya ada di sini sama di sini ya. Ini yang perpotongannya ditambahkan 1, jadi 3 dan 4. Ya, jadi yang tidak segaris tadi dikurangi dengan harga terkecil ya. Kemudian yang perpotongannya atau ya, perpotongan yang garisnya itu ditambah 1 tuh. Nah, apakah ini sudah optimum ya? Cara ngecek ini gimana ya? Jadi suatu langkah ini dikatakan optimum apabila jumlah garis minimumnya itu sama dengan jumlah baris atau kolomnya. Jika sudah optimum, maka alokasikan pekerjaan pada mesin-mesin dengan ongkos 0. Jadi di sini kita ngeceknya, kita buat garis lagi seperti langkah ke-2 atau ke-3 tadi ya. Pokoknya membuat garis lagi. Apakah dia sudah garis minimumnya itu, jadi kan ini baris dan kolomnya 4 ya, berarti minimalnya itu 4 ya. Coba 1, 2, 3. Yang memuat 0 ya, 4. Ada lagi nggak yang lainnya yang kurang dari 4? Kalau masih ada yang kita buat garis yang sudah memuat 0 semuanya, berarti ini belum optimum ya. Tapi kalau sudah maksimal itu 4 ya, berarti kita sudah optimum di sini ya. Nah, di sini nanti coba cek lagi apakah kalian menemukan ya. Kalau dari saya di sini sudah optimum karena minimum garis yang saya peroleh itu sudah 4 ya. 3 nggak bisa di sini, apalagi 2 ya. Kalau bikin 2 garis, nolnya tidak terlewati semuanya. Jadi garisnya ini ya, tegak dan mendatar. Kemudian kalau sudah optimum ya, kita lihat yang elemen nolnya. Elemen nolnya itu ada di mana? Nolnya ada di sini ya. Oke, saya pakai lingkaran aja. Nah, ini berarti yang nolnya itu ada
Ini 1, 2, ini ya. Nah, ini maksudnya yang 0 ini tuh yang kita gunakan ya, yang bernilai 0 ini. Nah, misalkan gini. Untuk pekerjaan pertama akan dikerjakan oleh mesin pertama. Ya, karena nolnya ada di sini nih, ya. Nah, pekerjaan pertama oleh mesin pertama. Ya, saya pilihnya. Nah, 0 ini saya ganti 1 di sini. Artinya apa? Dia dikerjakan. Ya, maksudnya pekerjaan pertama dikerjakan oleh mesin pertama gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan yang kedua, di sini ada dua kemungkinan. Ya, bisa di mesin kedua ataupun mesin ketiga. Ya. Kemudian kalau pekerjaan yang ketiga itu kemungkinannya bisa di mesin pertama ataupun kedua. Kalau pekerjaan yang keempat antara mesin ketiga dan keempat. Ya, di sini karena nolnya ada di dua tempat. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati milihnya nih. Kira-kira mana yang lebih tepat dipilih ya? Kan di sini pekerjaan pertama sudah pertama. Nah, berarti pekerjaan ketiga nggak boleh yang pekerjaan pertama ya. Mesin pertama. Pekerjaan ketiga tidak bisa dilakukan oleh mesin pertama karena dia sudah dikerjakan oleh pekerjaan pertama ya, sehingga di sini pekerjaan ketiga dikerjakan oleh mesin kedua ya. Ini yang kita pilih. Ini ya. Ini yang kita pilih. Berarti nanti untuk pekerjaan kedua tidak bisa dikerjakan oleh mesin kedua. Otomatis dia harus pakai mesin yang ketiga, sehingga saya pilihnya ini. Ya, saya pilihnya ini nih. Nah, ini yang di sini tadi ya. Ini. Nah, otomatis pekerjaan yang keempat ya nggak boleh di mesin ketiga ya, pasti dia di mesin keempat, sehingga saya pilih ini. Nah, untuk pemilihan mana yang dikerjakan itu tinggal dilihat ya, mana yang kira-kira lebih tepat ya di sini. Jadi ketika ada dua kemungkinan, mana yang dipilih. Terus juga melihat pekerjaan yang lain, apakah nanti ada yang sama dikerjakan mesin yang sama juga gitu ya. Jadi nanti diperoleh ini ya dari penugasan tadi. Nah, kita lihat ongkosnya ya. Berarti nanti 1 kali 1 ya, ini 1 kali 1 ditambah 1 kali 10 ditambah 1 kali 5 dan ditambah 1 kali 5. Nanti hasilnya 21 di sini ya. Oke, sebagai catatan di sini ya, tidak ada syarat khusus bagaimana cara memilih ini tadi yang 00-nya ya. Yang penting apa? Sesuai ya, sesuai, tidak tubrukan. Jadi tidak ada pekerjaan atau mesin yang mengerjakan lebih dari satu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk diingat kembali bahwa optimum apabila jumlah garis minimum yang melewati semua nolnya itu sudah sesuai dengan jumlah garis dan kolomnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk model penugasan, silahkan dipahami ya untuk langkah-langkahnya. Jadi sini harus hati-hati. Nah, berikut ada latihan soal ya, silahkan nanti bisa dicoba ya. Ini maksudnya tuh ongkosnya ya. Nanti di sini ada boleh mesin, boleh pekerjaan ya. 1 di sini 2 ya, 3 4 5 ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, yang ada di dalam kotak ini itu ongkosnya ya. Ini ongkosnya, ongkos. Jadi ini ini masih sama ya. Ini satu nomor aja deh ya. Latihan dulu 1 nomor, nanti gampang. Ini nanti saya kalau masih ada yang bingung, nanti saya kasih soal lagi. Oke, itu silakan dicoba untuk latihannya biar mengetahui kalian sudah paham belum nih sama langkah-langkahnya gitu ya. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di diskusi kelas. Oke, mungkin sekian dulu dari saya dalam video penjelasan kali ini di materi model penugasan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.